Mantan Ketua PGRI Kecamatan Kaseman, Tibi Samsudin divonis 2 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Serang, Selasa 23 Juli tahun 2024. Ia dinyatakan terbukti bersalah melakukan korupsi dana bantuan program Indonesia Pintar tahun 2021 senilai 1,3 miliar rupiah. Selain pidana 2 tahun, Tibi Samsudin juga dihukum denda 50 juta rupiah subsidi 1 bulan kurungan dan uang pengganti atau kerugian negara sebesar 167 juta rupiah jika uang pengganti tersebut tidak dibayar setelah 1 bulan putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Tibi Samsudin disita oleh jaksa. Sementara terdakwa lainnya yakni Tibi Iskandar dihukum lebih tinggi dibandingkan Tibi Samsudin. Pria yang diketahui sebagai orang dekat staf ahli Komisi 10 DPR RI ini divonis 2 tahun dan 3 bulan penjara. Selain itu, Tibi Iskandar juga dihukum denda 50 juta rupiah subsidi 1 bulan dan uang pengganti 235 juta rupiah. Jika uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka jaksa juga akan menyita aset milik Tibi Iskandar. Arief menjelaskan, vonis yang dijatuhkan terhadap kedua terdakwa tersebut didasarkan atas pertimbangan memberatkan dan meringankan. Untuk hal yang memberatkan, kedua terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Sementara hal yang meringankan, keduanya belum pernah dihukum, bersikap sopan selama persidangan, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Arief mengatakan, perbuatan kedua terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dalam pasal 3 J pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor J pasal 55 ayat ke-1 KUHP J pasal 64 ayat 1 KUHP. Anggota Majelis Hakim Muhammad Holin Oni Nurdin Singadimeja dalam uraian putusannya menjelaskan, Tibi Samsudin yang merupakan Kepala Sekolah SDN Keso tahun 2016 tahun 2021 bersama Tibi Iskandar, Nazar Hanafiah, dan Supriyadi telah melakukan pemotongan dana PIP untuk 24 SDN di Kota Serang pada tahun 2021 lalu. Dana bantuan yang disunat tersebut dibagi dengan nilai yang berbeda. Tibi Samsudin mendapat bagian sebesar Rp199.300.500, Tibi Iskandar Rp435,709 juta, Nazar Hanafiah Rp9 juta, kemudian Supriyadi Rp11,500 juta, Yadi Mubarok sebanyak Rp29,225 juta, Helmi Arief Ginanjar Rp38 juta. Ia menjelaskan, kasus tersebut bermula pada tahun 2021 lalu. Saat itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyalurkan PAP Dikdasmen melalui Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian dan Kebudayaan dengan jumlah pagu anggaran PIP sebesar Rp9,6 triliun yang bersumber dari APBN. Anggaran khusus untuk PIP jalur usulan pemangku kepentingan tahun anggaran tahun 2021 tersebut sebesar Rp1,1 triliun. Terdakwa Tibi Iskandar yang mengetahui adanya bantuan PIP aspirasi untuk jenjang SD di wilayah Kota Serang Provinsi Banten dari tenaga ahli Komisi 10 DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa Andi Supyandi, menemui saksi Nazar Hanafiah untuk mencari dan menawarkan kepada sekolah yang ingin mengajukan bantuan PIP. Selain itu, terdakwa Tibi Iskandar menyampaikan bahwa setelah pencairan ada kompensasi 60% untuk sekolah dan 40% untuk Komisi Dewan DPR RI. Selanjutnya, pada September tahun 2020, terdakwa Tibi Iskandar kembali bertemu dengan Nazar Hanafiah dan Supriyadi. Pada saat itu, terdakwa Iskandar menjanjikan akan memberikan 10% dari bantuan PIP yang dicairkan untuk saksi Nazar Hanafiah bersama rekan-rekan masih di bulan yang sama. Terdakwa Iskandar didampingi saksi Iman menemui terdakwa Samsudin di sebuah kafe di wilayah Kasemen,
Kota Serang pertemuan itu untuk membicarakan bantuan PIP aspirasi. Di akhir tahun 2020, terdakwa Samsudin menerima sekitar 28 dokumen sekolah dasar yang mengusulkan bantuan PIP aspirasi. Dokumen itu kemudian dikirimkan kepada terdakwa Iskandar. Masih di akhir tahun 2021, terdakwa Iskandar menginformasikan jika bantuan PIP untuk 18 SDN di Kota Serang telah dapat dicairkan. Dana bantuan tersebut telah ditransfer ke rekening sekolah. Total bantuan yang diterima ke 18 sekolah itu mencapai Rp962 juta untuk 251 siswa dan dipotong sekitar Rp414 juta. Usai pembacaan putusan tersebut, kedua terdakwa yang didampingi penasehat hukumnya menyatakan menerima, sementara JPO Kejari Serang, Endo Prabowo menyatakan pikir-pikir. Bahwa sekitar bulan Oktober 2020 terdakwa TB Samsudin